Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Mulyani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi modul 2.1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas antara lain: 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Melakukan asesmen diagnostik awal meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. 3. Hasil asesmen diagnostik awal digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemetaan murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 1. Menganalisis strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, antara lain diferensiasi konten, proses, atau produk. 2. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 4. Melakukan asesmen baik formatif maupun sumatif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dengan cara berikut. Guru melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat mengoptimalkan pembelajaran diantaranya: 1. Pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. 2. Pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. 3. Berakar pada penilaian. 4. Menggunakan berbagai pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. 5. Berpusat pada murid. 6. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. 7. Bersifat organik dan dinamis. Bagaimana koneksi antar materi antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya yang pernah dipelajari sebelumnya? Koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Berkaitan dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, dan profil pelajar Pancasila. Koneksi antar materi dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dengan berpihak pada anak. Sesuai tahapan perkembangannya, anak memiliki potensi, bakat, dan minat masing-masing anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memungkinkan guru mengakomodasi kebutuhan belajar murid dengan berbagai tingkat kemampuan, minat, dan kebutuhan yang beragam, sehingga meningkatkan pengalaman belajar murid menjadi lebih bervariasi. Pembelajaran berdiferensiasi berkaitan erat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran sosial dan emosional penting untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti selain aspek intelektual. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa
pendidikan seperti petani yang memiliki berbagai macam bibit yang akan ditanam di kebun. Peserta didik merupakan pribadi yang unik dan berbeda satu sama lain, sehingga peserta didik perlu dipandang secara berbeda berdasarkan minat, bakat, dan potensinya. Pembelajaran berdiferensiasi menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap materi pelajaran. Koneksi antar materi dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi berkaitan erat dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid, bersifat reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Guru dapat memperhatikan hasil penilaian formatif, perilaku murid, refleksi murid, dan terbiasa mendengarkan dengan baik murid-muridnya. Membuat catatan tentang profil murid untuk membantu guru menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan murid-muridnya. Nilai reflektif guru penggerak mengubah pembelajaran menjadi lebih berpihak dan bermakna bagi murid. Inovasi dalam pembelajaran memfasilitasi kebutuhan belajar masing-masing individu di dalam kelasnya. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menandakan guru menjalankan peran sebagai guru penggerak, antara lain menjadi pemimpin pembelajaran. Koneksi antar materi dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Harapannya, guru dapat merancang perubahan melalui model manajemen bagja. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah wujud prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru penggerak sehingga guru dapat menjadi fasilitator yang memenuhi kebutuhan belajar bagi murid. Koneksi pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dengan cara berikut, antara lain, guru memilih 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, 3. Diferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi. Koneksi antar materi dengan modul 1.4 budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan motivasi intrinsik pada murid. Hal ini sesuai dengan budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Dalam pembelajaran diferensiasi, diharapkan dapat dibentuk lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Pembentukan lingkungan belajar yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan menerapkan budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.